Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast seru dan pendidikan seputar isu-isu kewarganegaraan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai host, aku adalah Ahmad Haikal Ibrahim. Daniar, gua Iqbal Muhammad Abdillah. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat pastinya seru dan relevan banget buat generasi kita, yaitu bijak bermedia sosial. Bener banget, sekarang hampir semua orang memiliki media sosial, tapi belum tentu mereka tahu semua cara menggunakan dengan bijak. Nah, hari ini kita mau bahas kenapa pentingnya banget buat sadar dan bertanggung jawab di dunia maya. Untuk itu kita udah kedatangan tamu spesial dan keren banget pastinya nih orang. Wih, Ini keren dia. ya. Siapa? Baru, hai semuanya, senang banget bisa diundang podcast kali ini. Terima kasih telah diundang untuk Haikal dan Iwal. Ya, sama-sama. Dan satu lagi ada siapa? Halo semuanya, gue Raka. Thank you juga buat Iqbal sama Haikal ya udah ngundang gue ke podcast buat tugas MKWK ini. Gitu. Tadi gimana? Kalian berdua datang ke sini? Macet atau gimana gitu? Lu dulu deh atau udah? Dulu ya. Gue tadi Dulu sih ya. jalan jam 8.15 Apa 15 sama? dari rumah ya sampai sini jam 9. Alhamdulillah lancar-lancar aja tuh jalan, karena biasa udah agak siangan. Udah agak jam 8-an lewat. Biasanya kalau pagi tuh jam 6 macet. Macet gitu. Tapi lu tadi minta share loh kan? Ya Nah, lupa. nyasar tuh. Nyasar karena Nyasar. udah 6 bulan nggak kesini. Oh, 6 bulan kesini. Rumahnya udah beda nih. Udah di upgrade. Dari kali juga bikin video MKWK kan di sini. Iya, bulan November sih terakhir. Oh. Raka gimana tadi jalannya? Gue nggak macet sih, karena gue tadi berangkat dari Cisalak ya. Salah. Sekalian nganter mama gue juga bikin rekening di sana. Jadi gue rajin ya. kesini itu lewat pasar Cisalak. Iya. Berhubung karena gue nggak tahu jalannya ya, Iya. otomatis gue pakai Google Map dong. Bisa dibilang lalu lintas tuh cuma padat ya, macet sih enggak, tapi ada macet cuma di beberapa lampu merah aja. Oh, lampu merah berarti ya masalahnya ya. Hmm. Oke. Kalau cuaca gimana nih? Mendung nih hari ini. Iya sekarang mendung, Mendung tapi banget ya. kalau tadi berangkat sih Berangkat gimana? lumayan cerah sih, Cerah. siang juga. Beda daerah, beda cuaca lah ya. Ya kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya nih. Menurut Sukro nih, gimana sih kondisi media sosial sekarang, terutama dari kalangan mahasiswa? Menurut gue sih sekarang sih udah bijak, tapi juga masih banyak yang ikut-ikutan tuh, FOMO namanya. FOMO ya. Ya misalnya nyebar berita hoax atau video hoax tanpa cek faktanya benar apa tidak. Tapi kadang posting yang menimbulkan menyinggung perasaan orang lain. Posting ya. Iya, maka dari itu kita harus berbijak media sosial, harus cerdas lah intinya. Nah nih bro, kan jika menemukan konten yang menyinggung atau merugikan orang lain itu gimana sih? Kontennya Sangat tanggapannya sangat negatif sih. negatif sekali berarti. Nah itu harus diapain? Harus kita nggak boleh ikut-ikutan. Benar. Jadi jangan FOMO lah ke mereka FOMO lah ya. ya. Berarti kesibukan mereka aja Kesibukan udah. mereka. Kita mah diem aja ya, betul. Kita jangan niru, karena nanti kena ITE-nya. Oh, idenya. Kan ada sekarang namanya tuh laporkan. Nah di situ kan bisa kita blokir videonya atau fotonya. Tuh bisa Nah bisa. kita laporkan dengan alasan apa ada. Tuh. Ntar bisa akun dia keblok sama suatu Iya, jadi aplikasi. sobat, kalau misalnya menemukan konten yang aneh-aneh menyinggung, kita bisa laporkan saja. Ada titik 3 laporkan di situ. Tuh. Contoh iklan judol kalau nggak tahu mah bisa Iya. laporin di situ. Kalau menurut Raka, sebagai orang yang sering terlibat di kegiatan literasi digital, apa yang paling sering dilihat netizen kita nih? Gue sebagai mahasiswa aktif kegiatannya, Iya. yang gue sering lihat itu mungkin kayak kasus oversharing gitu loh. Maksud dari oversharing ini kayak kita lebih gampang ceritain masalah kita ini ke orang lain tanpa apa ya, tanpa tahu batasan. Jadi ke orang yang nggak kenal nih, baru kenal, kita cerita semuanya nih. Curhat lah ya. Nah, Iya, masuknya iya. lebih ke curhat kayak deep talk gitu. Iya. Terus selain dari oversharing juga ada kayak cyberbullying. Cyberbullying itu gimana? Sama kasusnya kayak semacam bully, cuma Cuman ini versi online-nya. nah iya dia lebih ke
kayak misal bahas fisik kayak Bahas fisik, dia betul, bikin iya. video tiba-tiba kayak ini Jadi kritiknya lebih pedes daripada secara langsung. Negatif berarti. Negatif itu jatuhnya bisa apa namanya? Bikin mental seseorang tuh makin down. Makin down. Nah, menurut kalian apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan biar kita bisa disebut bijak bermedia sosial? Yang pertama sih kita nggak boleh asal posting dulu ya. Iya. Tanya ke diri kita sendiri apa ada manfaatnya kita posting ini, bener gak video ini, cek faktanya, apa ada yang menyinggung perasaan orang lain atau enggak. Itu dampaknya sangat besar loh. Udah gitu ya sih. Oh, gitu. Oke. Kalau buat Raka gimana? Gua punya kayak yang tadi gue bilang masalah mental down itu ya. Gue punya temen nih cerita kayak dia ini kena sebuah kritikan gitu dari media sosial atau komentar netizen Indonesia ya. Dia tuh bikin mental dia ini turun, kena mental down. Karena emang apa yang dia lakuin ini bisa dibilang kayak ngerugiin orang lain tersebut. Karena dari cara komentarnya juga emang ngebuat teman gue ini kayak seakan-akan tuh salah. Karena emang perbuatannya ini ngerugiin orang. Tapi Jadi sebenarnya yang salah siapa tuh? Karena dia posting sesuatu. posting sesuatu yang menyinggung seseorang. Oh. Karena dari itu dia dapat kritikan yang negatif dari semua netizen. Jadi ya alhasil mental temen gue ini kena down. Ya dia jadi agak sedikit tutup ruang buat interaksi sama orang lain sekitar gitu. Oke. Langsung saya tanya, kalau boleh tahu nih ya, kalian sendiri nggak mengalami atau melihat langsung dampak negatif dari pengguna media sosial yang kurang bijak? Dari Ro, silakan. Pernah sih waktu itu ada temen gue nih, dia Iya. salah posting main asal-asalan. Yang posting asal. Iya, dampaknya menyinggung perasaan orang lain. Dia akhirnya minta maaf, klarifikasi secara ke publik. Oh, iya. Itu dong. Kalau Raka gimana? Oke, kebalik ya? Enggak kan ya? Ya, kalau Raka gimana? Kenapa tuh? Kalau tentang gimana mengalami atau melihat langsung dampak negatifnya dari pengguna media sosial yang kurang bijak nih? Gimana? Dampaknya kayak tadi yang cerita temen gue itu, dia kena kritikan dari netizen gitu loh. Tapi nggak cuma kritikan ya, kayak semacam nama dia ini jadi jelek di masyarakat gitu. Karena mungkin kan dia gunain media sosialnya secara sembarangan tanpa ngelihat sebab akibat gimana ke depannya ya. Jadi kalau dari secara apa namanya jarak jauh ya, contoh kayak semacam bikin stiker dari muka, contoh nih muka lu nih kan, Muka gue gue bikin ya. stiker nih, Oh iya. lu nggak terima dong? Kurang terima. Nah iya kan, pasti lu marah kalau kayak gitu. Iya. Nah, gue yang kayak sebodoh amat sama hal itu tuh nanti kena kritikan dari teman-teman lu juga karena lu nggak terima gitu. Kurang lebih kasusnya kayak gitu. Diomongin lah sama Diomongin yang lain bener, lah, karena alhasil kita jadi gua sebar. gua ini kayak seakan-akan tuh jahat padahal cuma emang niatnya bercanda nih ya, Iya. bikin stiker. Tapi karena emang elunya nggak enak, elunya ini nggak suka Betul. sama gua tuh kayak sakit hati. Betul. Nah jadi gua ini bisa bilang nanti diserang-serang sama teman-teman lu ini. Karena emang bener gue yang pure salah gitu loh. Karena nggak tanpa izin ngebuat foto lu jadi stiker. Langsung jadi stiker aja tuh. Nah, iya contohnya kayak gitu. Komok lah sebutannya. Nah, ya bisa disebut apa? Sebutnya nih komok. Komok. Nah, untuk main medsos itu sih produktif waktunya itu berapa lama sih? Pribadi gue medsos ya. Mungkin kita bicara dari soal umur dulu deh, kayak untuk Kan anak-anak. kadang-kadang banyak tuh yang masih di bawah umur. Nah, juga iya kayak banyak contoh yang sekarang ini. betul. Kadang-kadang buka apa-apa jadi melihat yang konten-konten negatif Nah, jadinya Kurang iya. berfaedah. Kurang lebih kayak kalau masih di bawah umur kita lebih baik diawasin sama kedua orang tua dulu ya. Contoh kan email ini sekarang kita bisa bikin di bawah pengawasan orang tua. Jadi kita nggak seenaknya bikin email dengan bohong di di tahun lahirnya ya. Iya. Jadi Banyak kan kayak gitu. kan dengan catatan Google ini batas sebelum 17 tahun tuh nggak boleh disentuh konten dewasa ya. Betul. Nah jadi kalau bisa semua orang tua ini dia buat akun buat media sosial anak kecil. Tapi sebenarnya emang nggak dibenarkan juga sih bikin akun media sosial buat anak kecil itu karena emang belum umurnya.
Tapi emang kalau semisalnya anak sekarang kan udah tahu sendiri gimana perkembangan pada sekarang. main Iya. HP semuanya Nah, gitu. Bang jadi Gen Z. betul. kalau bisa masih dipantau pakai email sendiri atau email orang tuanya gitu loh. Jadi masih tahu histori apa yang dia telusuri di Chrome, di Google, masih ada jejak digitalnya. Kayak gitu. Nah, jadi buat mendengar podcast ini, apa nih tips praktis dari kalian berdua supaya bisa tetap eksis di media sosial tapi tetap bertanggung jawab? Menurut gue sih, jadi nggak usah takut beda gitu sama orang lain. Kita harus bijak bermedia sosial agar tidak kena undang-undang ITE dan juga menyinggung perasaan orang lain. Itu aja sih. Jadi jangan buat negatif lah di media Negatif sosial ya, ya. sosial. Jangan buat tersinggung orang. Singgung nyebar berita hoax atau video. Betul. Kalau dari gua usahain bikin footprint yang positif gitu. Footprint itu apa ya kalau boleh tahu ya? Mungkin penonton Footprint. pada bingung. Buat yang nggak tahu footprint itu sekarang kayak bisa dibilang tadi jejak digital. Nah, karena jejak digital ini nggak bisa langsung dihapus karena kan masih bisa kesimpan di beberapa media. Contoh kayak punya kasus cyberbullying nih. Kita udah kelewat dari 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Nah, jejak digital itu masih bisa ngebuat bukti itu kayak seakan-akan masih ada. Jadi kalau bisa buat jejak digital ini sepositif mungkin supaya enggak ngerugiin orang lain sama diri sendiri gitu loh. Maksudnya sih gitu. Ini gue minum Wah. dulu ya. Iya minum silakan. Gak apa-apa dari tadi nungguin ya kan minum capek haus ya kan. Raka silakan makan. Lu duluan makan aja. Ya minum. Nih gue ada banyak makan tuh nih. Iya. Buka tuh. Iya. Kalau ini masih disegel. Oh, kenapa yang, gitu sih yang punya rumah belum buka, kita nggak boleh nggak sopan. Kalau orang yang punya rumah belum buka. Kalau tadi kakak bilang kan tentang jangan menyebar berita hoax. Cara kita biar tahu toolsnya tidak hoax tuh gimana tuh? Kita cara checking gimana tuh? Oh, Biasanya. ada beberapa sih mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya kayak semacam tools atau buat ngecek berita ini benar atau enggak ya. Bisa kita pakai Gemini. Yang buat nggak tahu yang nggak tahu Gemini itu dia tuh AI dari perkembangan dari Google. Dia masih satu sistem sama Google tapi ini kembangannya lebih canggih. Jadi semua pertanyaan atau yang perlu ditanyain sama kalian atau mungkin kayak contoh berita yang benar atau enggaknya sih bisa kalian taruh artikelnya di situ, nanti bisa di research sama si Gemini sendiri. Jadi bisa tahu nih datanya ini benar atau enggak, punya dari artikel mana gitu. Tapi nggak cuma Gemini sih, kadang ada dari ChatGPT. Buat yang mungkin udah nggak familiar ya sama nama ChatGPT tuh, dari ChatGPT. Terus ada juga Black Box AI sama Quillbot kalau yang belum tahu tuh. Jadi kalau dari Chrome nih kadang ada yang benar ada yang enggak gitu. Nah iya, kalau dari internet itu dari contoh Google Chrome atau CNN Indonesia deh contohnya. Yang kedua ada beberapa berita yang kita nggak tahu nih benar atau enggak dari notif nih, nggak sengaja kita pencet. Nah kalian boleh search tuh dari berita CNN Indonesia-nya nih, kalian search ke Gemini atau ke ChatGPT benar atau enggak gitu. Nah nanti di situ sama sistem komputernya dijawab. Kalau perlu nanti tambahin prompt-nya ini kayak artikelnya tuh dari mana. Jadi kita juga bisa bisa ngecek secara detail bahwa berita ini benar atau enggaknya. Gitu. Jadi banyak lah ya. Banyak toolsnya tuh nggak cuma AI itu aja, tapi kalau boleh cari teman-teman bisa silakan, itu tergantung kalian juga. Kalau emang mau pakai boleh, kalau nggak juga silakan. Jadi ya terserah kalian aja. Oke. Terus untuk Rul nih, Rul sering main media sosial kan? Main dong. Oke, berarti saya bertanya, sejauh mana like dan komentar mempengaruhi perasaan atau harga diri seseorang? Harga diri seorang itu kayak menghargai gitu, like komen juga jangan asal negatif. Oh, jangan asal nyebut aja gitu. Nyebut ya. aja, Lebih ke jangan menghargai karyanya ya. karyanya. Jangan asal menjelekan atau mengejek. Karena sekalinya kayak contoh nih, lu punya karya, tapi sama gue sebagai contoh, gue netizen nih, gue jelekin. Jelekin gua, Nah, karya gua. karena ada beberapa fans lu yang nggak terima sama komentar gue ini, jadi viral. Yang jadi viralnya ini gue, Iya. karena gue ngejelekin kontennya si Rul ini, gitu.
kadang negatif. Jangan soal komentar. Nah, iya. Oh, body shaming. Jatuhnya jadi kayak boleh. nggak semua orang ini bisa diterima semua komentarnya. Ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang gampang tersentuh hatinya kayak gitu. Tapi untuk orang yang mencuekan sih it's okay, nggak apa-apa. Iya. Nggak terlalu dipedulin juga yang kayak gitu. Wah, luar biasa ya banget istighfar dari Wah, hari ini luar biasa banget insight dan dua narasumber ini ya. Jadi makin sadar kan kalau bijak bermedsos itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara juga. Iya benar. Iya. Jadi kita nggak perlu jangan asal jiplak. Bukan jiplak, lebih ke nge-share video, nge-share konten yang sama berita. Gua dulu yang ngomong, yang nge-share konten sama berita itu yang belum jelas kebenarannya. Karena sekalinya itu udah kesebar nanti bisa berdampak fatal sama diri sendiri, siapa yang nyebarin, gitu loh. Tuh, jangan sampai media sosial justru jadi bumerang buat kita. Yuk mulai sekarang gunakan platform digital dengan cara positif dan beretika. Terima kasih banyak untuk Rul dan Raka yang sudah sharing di episode kali ini. Oke. Ya, thank you juga udah ngundang kita berdua ke sini ya. Karena emang di bulan November kemarin tuh sempat kesini juga, cuma ya beda topik aja. Beda series ya. Iya, beda series. Dan buat teman-teman pendengar, saring sebelum sharing, pikir sebelum posting, karena jejak digital tak bisa menggunakan kata maaf. Salam bijak bermedia sosial. Bye bye. Thank you. Agni, mau nanya dong. Strategi apa sih yang lu gunakan buat mastiin informasi yang diterima di media sosial itu valid? Cara aku ya biar gak gampang percaya atau nyebarin hoax di media sosial itu tuh biasanya aku cari tahu dulu sih sumbernya itu dari mana gitu kan. Terus bandingin juga sama media yang terpercaya. Terus kadang aku juga kadang suka nanya ke teman gitu atau keluarga supaya aku paham sama topik itu. Jadi kita nggak asal menyebarkan berita-berita gitu tanpa sumber yang relevan atau terpercaya gitu. Lan, ada yang nanya nih dari Haikal_69. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap produktivitas dan kesehatan mental? Oke, jadi di sini ada dua dampak sih, ada baiknya dan buruknya. Oke, di sini gue bakal menyebutkan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada sosialisasi dan komunikasi yang lebih mudah, udah gitu terhubung antara teman atau keluarga yang dari jarak jauh. Lalu yang kedua dan yang terakhir juga ada dapatnya akses informasi yang lebih cepat dan terupdate seperti berita, ilmu, dan juga tren terbaru secara real time. Di sini gue bakal nyebutin dampak buruknya nih. Yang pertama, adanya kecanduan scrolling yang membuat produktivitas sehari-hari menjadi tidak produktif. Lalu ya, yang kedua itu ada penyebaran hoax seperti berita yang tidak benar ataupun yang salah. Lalu yang ketiga, cyberbullying, konten negatif yang dapat merusak mental atau reputasi kepercayaan diri. Lalu gimana sih tips dari semua yang udah gue sebutin tadi? Yang pertama itu ya membatasi waktu, lalu memverifikasi informasi apakah informasi tersebut sudah benar atau belum. Lalu yang terakhir memprioritaskan interaksi nyata, maksudnya ngobrol secara langsung. Lalu medsos itu ibaratnya seperti pisau, tergantung dari penggunanya bagaimana kita menggunakan medsos tersebut. Oi Kak, ada pertanyaan nih dari Jordi. Apa tuh? Menurut kamu seberapa penting etika digital buat ngatur perilaku pengguna sosmed khususnya anak muda? Oke.
Oke. Pribadi gue nih kayak etika digital tuh penting banget ya, apalagi buat anak muda zaman sekarang. Nah, yang hampir setiap hari tuh pakai media sosial. Soalnya media sosial juga kan ruang publik. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita komentarin itu pasti berdampak sama orang lain dong. Kalau nggak kayak gitu, semisal nggak ada etika, bisa jadi kayak timbul masalah. Kita ambil contoh kayak cyberbullying sama penyebaran hoax atau konflik antar pengguna. Nah, fungsinya dari etika digital sendiri ini ngajarin kita buat lebih bijak. Gimana sih cara ngomong yang sopan? Menghargai privasi orang lain dan mikir dulu sebelum memposting. Anak muda tuh harus ngerti kalau kebebasan berekspresi digital juga ada batasnya. Jadi, etika digital itu semacam rem biar kita tetap bertanggung jawab di dunia maya.